kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih dikehendaki oleh Allah untuk hadir dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Insyaallah derajatnya di sisi Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, itu disetarakan dengan jihad fisabilillah. Apabila kalian meninggal dunia dalam rangka menuntut ilmu, maka dikatakan meninggal secara syahid, ya. Jadi jangan terus yang namanya jihad itu kalian anggap perang, tetapi menuntut ilmu dalam konteks agama Islam itu termasuk bagian dari jihad, khususnya menuntut agama, menuntut ilmu agama ya, bukan ilmu perdukunan atau ilmu santet dan lain sebagainya. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dan untuk lebih memberkahi pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi kalian akan dimudahkan Allah dalam mempelajari pelajaran hari ini dan difahamkan ya. Oke, anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini, melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu, bahwasanya 4 kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Hari ini kita sudah tahap ke mensolatkan ya. Pertanyaannya adalah, ketika kita hendak menyolatkan seorang jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia, tentunya ada aturan-aturan yang harus kita pahami. Apa saja aturan itu? Nah, kita akan lihat terlebih dahulu video atau tayangan mengenai apa saja sih kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, dari mulai memandikan sampai nanti menguburkan. Silakan disimak. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti itu. Baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat, antara lain dengan menuntut bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang atau akan meninggal dengan suara keras dan tegas yang diiringi dengan doa sebagai berikut untuk jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan membaca salam. Tahapan berikutnya dari jenazah. Sampai sini ya. Dari video yang telah kalian saksikan tadi, kalian menyaksikan dari awal, mulai memandikan, kemudian mengkafani, dan juga menyolatkan. Yang pasti hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kemarin apa? Ada yang tahu? Yang jika yang satu sudah melakukan, maka yang lain
gugur kewajibannya, ya itu fardu kifayah. Nah, kemudian dalam mensolatkan jenazah tadi sudah disebutkan di video tadi. Yang pertama ya diawali dengan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya harus suci badan maupun suci tempat. Kemudian ketika kita hendak sholat jenazah, kalau jenazahnya seorang laki-laki, maka posisi imam di sebelah kepala. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam di sebelah perut. Walaupun ada beberapa ulama yang menyamakan baik itu laki-laki dan perempuan, posisi imam tetap di tengah. Jadi supaya center seperti itu. Nah, kalau kita di tanah Jawa kebanyakan kalau laki-laki berarti di sebelah kepala, kalau perempuan di sebelah perut atau di pas perutnya itu. Itu bisa untuk menandakan oh ini jenazah laki-laki, oh ini jenazah perempuan, untuk titenan saja ya. Pak, kalau surangannya sempit gimana? Ya wis di tengah-tengah tidak masalah laki-laki maupun perempuan. Tergantung keyakinan yang kalian pegang. Nah, anak-anak sekalian, hari ini nanti kalian akan Pak Nur minta untuk membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, yang mana 2 orang ini nanti akan praktek untuk mensolatkan jenazah. Ya, praktek untuk mensolatkan jenazah. Siapa yang jadi jenazahnya nanti ada patungnya, ya. Dan setelah ini Pak Nur akan juga membagikan skenario yang harus kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kalian mempraktekkan sholat jenazah. Ya, ingat sholat jenazah bukan terdiri dari 4 rakaat, tetapi terdiri dari 4 takbir. Takbir yang pertama membaca, takbir yang kedua membaca, takbir yang ketiga membaca, ya takbir yang keempat doa, ya doa kepada yang jamaah atau secara umum yang mensolatkan, dan doa kepada mayit tersebut. Oke, untuk itu Pak Nur harapkan kalian bisa membentuk kelompok-kelompok, ya. Membentuk kelompok-kelompok terdiri dari 2 orang. Silahkan bisa menyesuaikan. Kenzi dengan Mas Afif, ya. Ini 1, 2, 1, 2. Ini yang kalau ini sudah ya. Oke, 2. Reza dengan Afif. Kemudian siapa namamu Nang? Ivan dengan Damaras. Kemudian Nang Amar dengan yuk, Dang, segera bergabung. Yuk, Reza kesana saja. Kui DWA nanti ya. Wes disenggeli dewe nanti. Kenapa? Gimana? Oke, silakan dipelajari terlebih dahulu. Ini skenario, silahkan siapa yang jadi imamnya, siapa yang jadi makmumnya, karena niatnya berbeda antara imam dengan makmum. Terutama pada awalan niatnya. Apanya? Nggak. Kalau takbir yang kedua kalian boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu toh, enggak masalah. Enggak usah sampai innaka hamidum majid, boleh. Kemudian takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai situ toh enggak apa-apa. Takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana walahu, ya. Oke, silakan dipelajari terlebih dahulu. Nah, ini jenazahnya. Enggak apa-apa, pakainya yang itu ada wala tahtinna ba'dahu. Yang pasti tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian pastinya akan menemui
kematian-kematian seperti ini. Tujuan yang paling inti ketika ada saudara kalian yang meninggal dunia atau teman kalian yang meninggal dunia, kalian jangan hanya sekedar layat, tetapi mempunyai sumbangsih untuk mensolatkan. Karena hadis Nabi mengatakan seperti ini, barang siapa yang mensolatkan jenazah, maka pahalanya itu sebanyak 1 qirot. Barang siapa yang menyolatkan sampai menguburkan, maka pahalanya 2 qirot. Sahabat bertanya, wahai Nabi, apa qirot itu? Itu sebesar 1 gunung Uhud. Jadi kalau kalian mensolatkan sampai mengantarkan ke kubur, maka pahalanya 2 gunung pahala. Nah, maka dari itu nek layak makmum, ya. Sunahnya makmum itu kalau berjamaah banyak, maka usahakan dibuat 3 shaf. Tetapi karena ini 2, ki opo ki ana kepekane. Yuk, mulai. Dari niat terlebih dahulu, gantian niatnya. Kok hadihil? Yuk Kenji. Yuk mulai. Oke, anak-anak, kalian sudah mempraktekkan tadi barusan mengenai bagaimana tata cara atau kaifiyah sholat jenazah. Pak Nur harapkan praktek ini bukan hanya sekedar praktek yang ada di sekolahan, tetapi benar-benar ketika ada saudara kalian yang meninggal atau teman kalian, kemarin kan ada teman kalian yang meninggal dunia ya kan, dia siapa itu kemarin namanya? Dito. Nah, paling tidak kalian bisa mensolatkan, bukan hanya menirukan Allahu Akbar imam, tetapi benar-benar dari segi niat, bacaan ya, kalian benar-benar bisa ya. Tujuan paling akhir dari praktek ini adalah suatu saat nek orang tua kalian meninggal dunia, bukan orang lain yang memandikan, yang menyolatkan dan menguburkan orang tua kalian, tetapi minimal kalian sendiri. Pak, saya tidak bisa memandikan, ya udah minimal bisa mensolatkan dan juga menguburkan. Karena suatu kebanggaan bagi orang tua ketika meninggal dunia bukan seberapa banyak hartamu, bukan seberapa banyak medali yang sudah kalian dapatkan, tetapi kebanggaannya ketika dia meninggal dunia, anak-anaknya yang menyolatkannya dan yang menguburkannya, bahkan yang mengadankannya terakhir kali. Itu suatu kebanggaan. Maka dari itu pahala anak-anak yang soleh bagi orang tua yang sudah meninggal adalah pahala yang tidak akan putus. Walaupun orang tua meninggal dunia akan tetap selalu mengalir. Dan salah satu setelah ini seperti biasa akan ada tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa, yang mana tugas ini adalah kalian mencari bagaimana cara menyolatkan jenazah, yaitu jenazah orang yang terkena COVID-19. Apakah tetap seperti jenazah yang pada biasanya ataukah ada perbedaan? Ya, tugas kalian seperti itu. Silahkan cari di sumber manapun, entah via Google maupun tugas via sumber yang lainnya. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama.
lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya.